Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozna dengan NPM A1A0202121. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak mengalami kemandegan, kepanaan, atau kehancuran. Kemudian yang selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama adalah Islam, sehingga penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ati'u lahu wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilaihi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahu azim. Kemudian keistimewaan pada Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya mencakup seluruh aspek agama Islam, mengatur hubungan sesama manusia, sesama makhluk ciptaannya, dan juga antara makhluk dengan Sang Pencipta. Memiliki banyak keajaiban yang terkadang sulit dicerna oleh akal manusia sebagai hamba yang lemah. Dan selanjutnya itu pengertian as-sunnah. Secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Para penganut sunni juga disebut sebagai as-sunnah wal jamaah, orang-orang dari tradisi dan pengikut dari Muhammad, atau al-sunnah untuk singkatannya saja. Kedudukan as-sunnah. Kedudukan sunnah menurut dalil syarah berada pada posisi kedua setelah Al-Quran. Dalam kaitan ini, Al-Syatibi dan Al-Qasimi pada dasarnya argumentasi mereka digolongkannya menjadi dua bagian, yaitu argumentasi rasional dan tekstual. Fungsi as-sunnah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, as-sunnah berfungsi memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, misalnya hadis. Kemudian yang kedua, as-sunnah berfungsi sebagai memperjelas atau merinci apa yang telah digariskan dalam Al-Quran atau penjelasan dari ayat yang mujmal. Kemudian yang ketiga yaitu as-sunnah berfungsi sebagai menetapkan hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Kemudian pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Fungsi ijtihad yaitu sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad.
Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud, ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama ahli fikih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.